Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatul Arifah dari kelas 3A dengan NIM 208220034 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan pada masa prakolonial. Pendidikan prakolonial ini dimengerti sebagai sebuah penyelenggaraan pendidikan yang dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Nah, pembatasan ruangnya ini mengacu kepada batas-batas politik yang terdapat di geografis tertentu, seperti di wilayah Nusantara. Sedangkan batasan waktunya mengacu kepada sebuah masa ketika praktik penjajahan itu belum dimulai, seperti pada abad ke-17. Masyarakat prakolonial memiliki model pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Sementara itu, model pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan yang didasarkan pada pengetahuan keagamaan, seperti adanya pesantren. Akan tetapi, pendidikan pada masa ini memiliki beberapa perbedaan yang mendasar bila dibandingkan dengan pendidikan masa selanjutnya. Nah, perbedaan tersebut antara lain yang pertama bersifat sangat praktis. Artinya hanya pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan hidup yang akan diajarkan. Yang kedua bersifat imitatif. Artinya pendidikan yang diberikan hanya meniru apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya dan hanya sedikit mengalami modifikasi atau mengalami perubahan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah bersifat statis. Artinya, perubahan yang terjadi pada masa ini biasanya berlangsung sangat lambat karena pengetahuan yang diturunkan hanya bersumber dari pengetahuan orang tua atau generasi sebelumnya. Bahkan, terdapat kecenderungan untuk takut mengubah kebiasaan yang ada karena adanya hukum adat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional pada masa prakolonial. Yang pertama, ada pendidikan di Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Pelaksanaan pendidikan pada zaman Hindu-Buddha dilakukan di padepokan-padepokan. Nah, kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajarannya itu bersifat tidak formal, di mana dapat mengundang guru untuk datang ke istana, dan pendidikan kejuruannya dilakukan secara turun-temurun melalui jalur kastanya masing-masing. Yang kedua, ada pendidikan di Indonesia pada zaman penyebaran agama Islam. Nah, penyebaran ini terjadi setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Lembaga pendidikan Islam pada saat itu berupa masjid, langgar, surau, madrasah, dan pesantren. Dengan kedatangannya saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri dari mulainya pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula kehadiran mereka terjalin melalui hubungan yang teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kemudian, para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu menjadi penyebar agama Islam di Nusantara melalui pembicaraan dari mulut ke mulut. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.